adik-adik, kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang bersama Kak Fanya dan Kak Mana. Untuk mengawali ibadah, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar baklah bunga di padang. Semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum samar baklah bunga di padang. Semuanya mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman pada minggu hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, Tuhan Yesus, dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat Roh Kudus-Mu atas setiap kami, Tuhan, agar firman yang akan disampaikan dapat menjadi berkat dan hikmat untuk kami semua, ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gimana nih kabar-kabar adik di rumah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya Kak Fanya ya. Ya, terus sukacita selalu. Sukacita selalu. Semoga Semangat juga selalu. jangan pusing-pusing nih kalau misalkan ada yang banyak tugasnya numpuk gitu ya. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tentunya Kak Silvi berharap adik-adik semua ada dalam kondisi sehat, penuh semangat dan juga penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang pagi ini terambil dari kitab Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Mari adik-adik ambil kitab sucinya, lalu kalian buka pada kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu di Perjanjian Lama, ya. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai di kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Nah adik-adik, Kak Silvi mau bertanya, pernahkah adik-adik merasakan lapar yang luar biasa? Lapar sekali, sampai adik-adik kesakitan perutnya, ya melilit, ya sampai adik-adik tidak tahan lagi, ya sakit luar biasa. Sementara di sekitar adik-adik tidak ada makanan yang bisa dimakan, ya. Atau adik-adik dalam kondisi kehausan, ya haus sampai tenggorokannya kering, dan di sekitar adik-adik tidak ada minuman yang bisa diminum, tidak ada setetes air pun yang bisa diminum. Ya, nah tentunya kondisi seperti ini akan sangat-sangat tidak enak adik-adik ya, sangat menderita dalam kondisi kelaparan, kehausan. Ya, nah keadaan seperti ini adik-adik pernah dialami oleh bangsa Israel. Adik-adik tahu kan bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Nah, bangsa Israel suatu ketika ada dalam perjalanan dari tanah Babel menuju tanah kelahiran mereka yaitu Yerusalem. Nah, adik-adik di dalam perjalanan itu mereka mengalami kelaparan, mereka mengalami kehausan, ya. Sementara makanan dan minuman yang mereka bawa dari tanah Babel itu sudah habis. Ya, sehingga mereka betul-betul kelaparan dan kehausan. Nah, mulailah mereka melihat situasi sekitar mereka adik-adik. Mereka lihat ke kanan, mereka lihat ke kiri. Mereka berharap ada sebuah kota di mana mereka bisa membeli makanan atau minuman yang mereka butuhkan. Tapi adik-adik, ketika mereka memandang, sejauh mereka memandang, tidak ada kota seperti yang mereka harapkan. Bahkan yang mereka lihat apa adik-adik? Semuanya padang pasir. Ya, seluruh yang mereka lihat di sekitar mereka hanya padang pasir yang kering, tandus, dan panas. Mereka makin kelaparan dan mereka makin kehausan adik-adik. Lalu apa adik-adik yang mereka lakukan? Dalam situasi seperti itu, bangsa Israel kemudian berdoa. Mereka berdoa, berseru, dan mohon pertolongan dari Tuhan. Ya, nah Tuhan mendengar doa mereka adik-adik. Ya, Tuhan mendengar seruan doa dari bangsa Israel. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tiba-tiba Tuhan menuntun bangsa Israel sampai ke sebuah jalan yang lurus. Dan di ujung jalan itu adik-adik, bangsa Israel tiba di sebuah kota yang ramai. Nah, di kota itulah mereka bisa mendapatkan pertolongan.
Nah, adik-adik, dari cerita yang barusan Kak Silvi sampaikan, ya, kita di sini diingatkan bahwa Tuhan itu baik, adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan mendengar seruan doa bangsa Israel. Dan Tuhan tidak ingin bangsa Israel itu kelaparan, kehausan, ya. Tuhan mendengar dan Tuhan menuntun bangsa Israel itu pada sebuah jalan sampai mereka menemukan tempat di mana bangsa Israel bisa menemukan pertolongan, ya. Dan walaupun Tuhan itu tidak memberikan makanan minuman saat itu juga kepada bangsa Israel, tapi Tuhan kan menuntun bangsa Israel pada tempat di mana bangsa Israel mendapatkan pertolongan, ya. Nah, adik-adik, di sekitar kita berada juga seringkali kita menemukan teman-teman, adik-adik, ya, anak-anak seusia kalian yang juga mengalami kesulitan seperti bangsa Israel, kurang makan, kurang minum, ya. Mereka mungkin kelaparan, kehausan dengan situasi kondisi yang berbeda. Satu contoh, adik-adik, berapa waktu yang lalu viral, ya, seorang anak harus tinggal di rumah sendiri, sementara anggota keluarga yang lain harus dibawa ke rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Adik-adik bisa bayangkan, anak kecil tinggal di rumah sendiri, dia tidak tahu harus dapat makan dari mana. Siapa nanti yang akan menolong dirinya? Ya, itu satu peristiwa nyata, adik-adik. Ya, ada lagi kondisi lain. Seorang anak harus merawat orang tuanya yang sakit berat, sakit berkepanjangan, dan dia sendiri kurang makan, kurang minum, ya, tidak ada yang memperhatikan dirinya. Sementara dia harus menolong orang tuanya, merawat orang tuanya yang sedang sakit. Ya. Contoh lain lagi ada, adik-adik. Anak-anak yang terkena musibah bencana alam. Karena korban banjir bandang, ya, bencana alam, gunung api meletus, atau terdampak bencana alam lainnya. Di mana mereka tidak mendapatkan makanan, minuman yang cukup. Ya, mereka serba kekurangan, adik-adik, di situasi tentunya karena mereka ada di situasi mengungsi. Nah, adik-adik, situasi ini semua membuat anak-anak itu berkekurangan. Ya, berkekurangan. Nah, dalam kondisi yang sulit seperti ini, adik-adik, firman Tuhan mengingatkan, adik-adik harus selalu berdoa. Adik-adik harus mohon pertolongan dari Tuhan. Ya, sebagaimana bangsa Israel tadi, adik-adik, ketika ada dalam kondisi kelaparan dan kehausan. Ketika kita mau berdoa, adik-adik, pasti Tuhan akan menolong. Adik-adik, makanan dan minuman itu datangnya dari Tuhan, melalui orang lain. Tuhanlah yang menggerakkan hati orang lain itu untuk menolong, memberikan makanan, minuman kepada kita. Tuhan jugalah yang menyiapkan makanan dan minuman untuk kita. Jadi adik-adik, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Patutlah kita bersyukur dan bersyukur, ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, berdasarkan kitab Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini, dalam keadaan sulit, jika kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan atau memperlihatkan caranya supaya kita selamat. Jangan khawatir, jangan takut, adik-adik. Asal kalian mau berdoa, ya, kalian mau berseru, minta pertolongan pada Tuhan, ya. Ketika tidak ada orang lain yang dapat memberi kita makanan dan minuman, Tuhan selalu punya cara untuk
memelihara dan memenuhi kebutuhan kita adik-adik. Ya, jadi kalian jangan takut, jangan khawatir ketika kalian menghadapi situasi yang sulit. Ya, ingat selalu akan berdoa. Ya, berdoa dan berdoa, berseru ya, minta pertolongan pada Tuhan. Dan mari adik-adik kita juga harus selalu bersyukur. Ketika Tuhan sudah menolong adik-adik, jangan lupa untuk kita bersyukur. Ya, karena Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Ya, Tuhan itu baik. Berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Ya, Tuhan pasti dengar ketika adik-adik sungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bersyukur? Kita bersyukur dengan cara memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan pagi ini, apa yang adik-adik dapatkan? Ya, apa pesan Tuhan dari firman pada pagi hari ini? Satu, ya, adik-adik harus tetap ingat berdoa, berseru, mohon pertolongan pada Tuhan ketika adik-adik dalam kesulitan. Ya. Yang kedua, adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Ya, jangan takut, Tuhan itu baik. Tuhan pasti mendengar setiap doa yang adik-adik panjatkan. Dan yang ketiga adik-adik, ketika Tuhan sudah menolong adik-adik, jangan lupa untuk bersyukur, mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong adik-adik. Nah, 3 hal itu adik-adik yang harus adik-adik lakukan. Ya, melalui firman Tuhan ini kiranya adik-adik selalu ya menjadi adik-adik yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati adik-adik untuk lebih baik lagi. Ingat adik-adik, Tuhan itu baik, layak kita bersyukur kepadanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai minggu depan. Adik-adik, untuk merespon firman, mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Kakak akan pimpin, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan sukacitamu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini kami mau berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus, agar para pemimpin dan pemerintahannya dapat semakin berkembang baik dan dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan negara kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja ini, kiranya berkati jemaat, berkati pelayanan, berkati kesehatan kami semua Tuhan, agar kiranya pelayanan yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Serta Tuhan, khususnya untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus, kiranya berikanlah campur tangan-Mu Tuhan Yesus, pulihkan pandemi ini sehingga cepat selesai, sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah. Kakak mau pesen nih untuk menjaga kesehatan, terutama memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan supaya adik-adik tetap sehat. Nggak lupa juga sukacita selalu, bersyukur selalu ya adik-adik. Oke, kita akan menyanyikan lagu penutup nih, yaitu lagu Burung Pipit.
yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.